Nah, otomatis ini jadi membuat pola pikir di masyarakat pendapat, wah bahaya banget, kayak gini mendingan gua nggak vaksin deh. Iya ya kalau nggak salah. Itu vaksin merah putih. Merah putih ya dok. Vaksin Nusantara itu yang Dokter Terawan. Itu. Seru ya. Bukan seru. Kenapa lagi, nih? Kok serem. vaksin dibilang mematikan? Vaksin itu kan tujuannya melindungi. Ya. Iya, gimana kok bisa dibilang mematikan ini? Karena mungkin gini dok, fenomena yang terjadi nih akhir-akhir ini, kan sebelumnya di kita tuh untuk ngajak masyarakat mau divaksinnya kayaknya susah banget. Iya. Sampai Presiden turun tangan kan? Ya ngasih contoh gitu. Nah, ngasih contoh, bukti pas Presiden disuntik nggak mati gitu kan? Nggak apa-apa, dah. Ternyata kan vaksin itu kan stoknya nggak sebanyak itu kali ya dok. Iya. Kita perlu mendatangkan jenis yang lain nih. Akhir-akhir ini beberapa macam jenis vaksin yang adalah kita yang kedua ini datang nih. Taunya habis disuntik bikin ada beberapa kasus memang bikin pasien meninggal. Ya, kejadian ini ya pasca imunisasi ya namanya. KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, otomatis ini jadi membuat pola pikir di masyarakat pendapat, wah bahaya banget, kayak gini mendingan gua nggak vaksin deh. Iya. Itu yang orang bilang makanya vaksin mematikan. Nah. Padahal kan sebenarnya angkanya kalau dilihat KIPI itu pasti akan ada di semua vaksin. Semua ya dok? Semua vaksin yang kita kenal nih. Misalnya kan kita kenal dari kecil mungkin ada vaksin untuk TBC, vaksin untuk pertusis, kan? Vaksin DPT, polio. Iya. Semua itu kan sebenarnya ada KIPI-nya. Iya. Cuman memang lagi hot happening saat ini vaksin COVID-19. Karena kondisi kita sedang pandemi ya Jadi dok. disorot sebegitunya, ada kejadian ikutan pasca imunisasi aja dianggap wah ini pasti semua begini, tapi kan tidak begitu. Jadi ya itulah KIPI ya kan. Jadi tidak benar ya kalau vaksin itu mematikan. Sebenarnya vaksin itu untuk melindungi kita dari penyakit yang mematikan. Cuman mungkin begini dok, bagi calon yang untuk mendapatkan vaksinasi ini pasiennya itu ya, itu dia harus periksa dulu lah kondisi badannya ya. Pastikan aman lah. Kadang-kadang kan istilahnya kita sebut punya komorbid gitu ya dok. Kan beberapa dokter jantung gitu ya, terutama kan yang komorbid tuh jantung, diabetes, itu kan udah banyak ya dok. Kayak bukan campaign ya memberikan edukasi lah di lapangan. Kondisi-kondisi apa sebenarnya yang memungkinkan untuk divaksin dan kondisi-kondisi apa yang sementara ditahan dulu lah, nggak usah vaksin dulu gitu. Tapi kan nggak bisa dong kita menggeneralisir, wah ini gara-gara divaksin ini pasti mati nih. Kan nggak gitu ya dok. Jenis-jenis vaksin yang itu kan banyak ya. Kayak yang kita udah berada di Indonesia itu kan ada yang pertama Sinovac. Ya. Iya kan? Itu kan dia yang live attenuated kan. Itu tuh apa sih dok? Virus yang dilemahkan, seperti yang di hepatitis kan. Yang di hepatitis juga kan virusnya ada, benar dilemahkan. Terus ada yang sekarang AstraZeneca. Kalau yang itu apanya yang viral vektor, tentunya jadi dia kayak proteinnya yang diambil diolah ya, dijadikan vaksin kan. Oh gitu. Terus kalau yang belum masuk di Indonesia yang dipakai di Amerika itu kan yang dari Pfizer. Sama yang dari satu lagi Moderna ya. Itu kan dari RNA kan. Iya. Jadi dia rekombinan lah ibaratnya ya. Gitu. Jadi ya jenis-jenis vaksin cukup banyak sebenarnya. Tapi yang masuk ke negara kita baru 2. Saat ini baru 2 yang tersedia dengan jumlah besar dan ready kan yang diambil sama pemerintah. Cuma kan gini dok, kita kan seyogianya udah ada program itu ya. Tujuan vaksinasi sendiri untuk membangun kekebalan di dalam tubuh kita. Kita nggak bisa, jangan milih-milih dong. Ya intinya kan harus kita yang ada kasih. Betul. Jadi semakin besar cakupan imunisasi, vaksinasi maksudnya, semakin banyak yang sudah tervaksinasi, maka kemungkinan untuk menyebarnya virus ini bisa kita redam gitu kan. Minimal nggak jadi berat lah. Jangan sampailah semua orang terinfeksi dulu semua gitu ya. Iya. Nanti kan gimana nasib kita? Iya, begitulah. Jadi cukup banyak jenis vaksin yang ada ya. Iya. Nah, dokter pernah dengar nggak sih? Kan kalau saya nggak salah dengar ya waktu awal
pertama masuknya Sinovac itu kan sempat dikembangkan di Bandung ya dok? Iya, Bio Farma ya. Bio Farma. Nah itu sebenarnya mirip-mirip vaksin merah Nusantara ya. Iya ya kalau nggak salah. Itu vaksin merah putih. Merah putih ya dok. Vaksin Nusantara itu yang Dokter Terawan. Itu konsepnya yang di Undip, yang dilakukan di Undip. Tapi yang lebih banyak yang massal produksinya mungkin yang merah putih. Yang merah putih ya, tentunya ya. Itu sama. Karena dia yang udah melalui uji preklinik ya. Gitu. Nah itu konsepnya sama seperti Sinovac yang udah kita pakai ini atau gimana sih dok? Sama ya. Seperti itu ya dok ya. Jadi ya sebenarnya kita akan sangat mendukung ya kalau Indonesia bisa menciptakan vaksin. Loh, itu kan satu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Iya. Dan satu lagi kalau bisa dikembangkan dalam jumlah besar itu juga bisa jadi pendapatan buat negara yang cukup besar karena peminatnya banyak ini. Iya benar. Luar negeri, saya kan kemarin ini kan sedang ini ya belajar lah sekolah. Iya. Jadi dosen saya yang Filipina dia menanyakan berapa cakupan yang di Indonesia waktu itu masih di angka mungkin sekitar 80 juta. 80 juta ya dok. Tapi kita kan enggak nyampe kali 8 juta mungkin. Waktu itu masih 8 juta. Dia targetnya berapa 12 ya? Dia sempat kaget karena kalian udah 8 juta banyak banget, kita aja sejuta aja belum nyampe. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan negara tetangga kita, kita ini dosis vaksin yang masuk udah banyak. Paling banyak saya rasa di Asia Tenggara. Iya. Jadi sekarang itu yang dibutuhkan itu kesadaran masyarakat ya dok. Masyarakat. Jadi kalau vaksin Nusantara, vaksin merah putih, pada prinsipnya kita ya dukung pasti, tapi harus dengan melalui uji preklinik, uji klinik yang dibuktikan seperti vaksin lain yang nggak bisa lah karena nasionalisme, tapi kita terus memotong. Udah pokoknya percaya aja deh sama pokoknya bangga bikinan Indonesia, mau baik mau jelek kita bela, ya nggak bisa begitu karena itu akan merugikan kita sendiri. Betul. Tapi tentunya nih, ya bukan keluar dari topik ya, tapi kebanyakan dari kita, kebanyakan nih, udah ngerasa divaksin, tapi perilakunya lupa. Prokesnya nggak dijalankan. Nganggapnya tuh, udah aman yuk, pesta-pesta lagi yuk, kumpul-kumpul lagi yuk, gitu. Tetap perlu lah ya. Tetap karena cakupannya belum banyak, belum luas ya dok ya. Belum yang seperti yang ditarget lah. Ya, jadi vaksin salah satu upaya nih untuk membentengi diri kita nih. Betul. Satu lagi, sikap atau perilaku kita tetap kita jaga 5M tadi gitu kan ya dok. Ya yang ditekankan sih menurut saya ya kalau dengan isu vaksin Nusantara atau merah putih ini intinya kita jangan terjebak nasionalisme semu. Betul. Kita bela mati-matian, kalau salah jangan dibela. Kalau benar kita bela mati-matian ya ibaratnya gitu ya. Iya. Iya, kalau untuk Bu Mil dari saya nih, dari POGI, Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia, sama dari ID Kemenkes belum memberikan rilis resmi bahwa itu boleh diberikan. Bahkan untuk yang promil juga disarankan untuk menunda promilnya, atau misalnya mau promil sedang IVF misalnya, ya jangan vaksin. belum berani rekomen dulu deh gitu ya. Tapi kalau mungkin untuk ibu menyusui udah bisa kali ya? Udah rilisnya udah ada. Jadi udah ada edaran Kemenkesnya bahwa untuk ibu menyusui boleh. Gitu kan. Jadi tadi yang masih kalau untuk jaga-jaga juga anak dari IDAI belum memberikan rilis ya. Jadi yang mesti jaga-jaga tadi apa yang lagi promil, yang sedang hamil dan promil. Saat ini belum ada rilis resmi dari Kemenkes maupun dari ID. Iya. Jadi kita belum berani memberikan rekomendasi. Lebih baik jaga keamanannya dulu deh ya. Prokesnya aja dulu yang benar-benar diperketat. Nanti mungkin kalau sudah keluar rekomendasinya baru dari kalau udah ada rekomendasi kita umumkan lebih lanjut pasti. Oke deh. Efek sampingnya vaksin efek samping vaksin. Kalau dokter divaksin kenapa? Rasanya apa dok? Kalau saya mungkin emang punya atopi ya dok. Maksudnya alergi lah minim gitu ya misalnya. Kena udara dingin atau debu saya memang ada alergi. Kalau yang saya rasakan sesudah vaksin pertama saya nggak ngerasa apa-apa dok. Oh aman. Enak aja badannya. Tapi pas yang kedua saya ngerasa kok kayak agak gatel. Yang pertama gatel di lokasi. Di lokasi penyuntikan itu hari pertama. Tapi nggak lama dok, sehari itu aja. Hari ketiga hari pasca imunisasi gatel daerah leher. Gatel tapi nggak ada ruamnya, lucu ya. Ini gatel aja. Oh gatel. Beda ya kalau biasanya pas alergi ruamnya keluar. Ruam dulu kan dok. Jadi saya nggak minum apa-apa, dah tenang aja, nyantai. Saya kan nggak begitu berat ya gejalanya. Tapi lucu, udah 3 minggu
pasca imunisasi saya nggak demam, tapi tuh tenggorokan kayak gatel aja, kayak gatel. Padahal prokes tuh dok, prokes banget kita. Cuman itu nggak saya sendiri yang ngerasain dok. Jadi ada beberapa teman sejawat, saya tanya sama gejalanya kayak gitu. Jadi kayak pengen batuk tapi nggak batuk gitu. Gimana ya, gatel, nggak nyaman di tenggorokan. Itu aja sih yang kita rasain ya kalau saya sih suntikan pertama ngantuk. Oh gitu malah ya dok, ngantuk ya. Suntikan pertama ngantuk, lapar seperti orang-orang ya, seperti yang diomongin di medsos ya, banyak yang merasakan hal yang sama gitu. Kalau saya mungkin karena biasa makan banyak jadi nggak. Kalau disuntikan kedua saya nggak ada rasa ngantuk, nggak ada rasa lapar, biasa aja. Oh, malah nggak ya dok? Biasa aja. Oh, berarti cocok berarti. ya untungnya nggak ada apa-apa. Iya. Aman-aman lah. Kalau saya itu aja mungkin, tapi sebelumnya juga nggak punya sugesti nih kalau disuntik bakal gimana-gimana gitu, enggak sih dok. Cuman yang saya rasain sehabis yang kedua gitu. Kalau yang pertama sih oke kayaknya. Ya pembicaraan ini pasti kalau kita bicarakan mungkin beberapa bulan ke depan mungkin akan ada perbedaan lagi ya. Tapi yang pasti kita ingat ya, di pandemi ini kita semua tetap berharap segera berakhir. Betul, dok. Segera berakhir. Jaga prokes tetap, jangan jangan mengendorkan prokes. Jangan sampai abai. Udah nggak apa-apa lah. Udah bosen nih kita kayak gini, udah vaksin aman gitu, nggak bukan berarti begitu gitu ya. Dan vaksinasi apapun yang ada jenisnya yang masuk atau yang sudah dilegalkan oleh pemerintah, ya kita segera ambil kesempatan itu menurut saya sih. Iya. Agar segera tercapai imunitas yang kita harapkan. Dan kalaupun ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang dialami oleh orang lain yang itu sifatnya berat, itu kan dari dokter sendiri atau tenaga kesehatan yang lain akan menelusuri sebab musababnya apa. Belum tentu karena dan belum vaksinnya. tentu karena vaksin itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai mengendorkan semangat kita ya dok, untuk mengeradikasi nih virus nih, pandemi ini. Begitulah. Jadi kita harus tetap optimis, lakukan vaksinasi, ya kan, jaga prokes agar kita semua sehat dan bisa tetap nonton video kita. Setuju. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua dan jangan sungkan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di komen video ini ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share dan sebarkan info yang bermanfaat karena hal itu akan berguna buat orang lain. Thank you.